Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fitria Pandunugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program sederhana dengan menggunakan bahasa C, yaitu program perkalian 5 bilangan dengan fungsi rekursif. Jadi di dalam program ini terdiri dari variabel, lalu ada control flow, ada operatornya, lalu ada membuat fungsi sendiri, lalu ada fungsi dari string, dan yang terakhir ada array dan fungsi rekursif. Oke, silakan teman-teman buat dulu project barunya dengan nama perkalian rekursif, lalu klik add new item. Kita buat file C-nya dengan nama perkalian. Selanjutnya saya sudah membuat source code-nya seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal lagi ya. Oke, silakan teman-teman perhatikan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi sintaks satu persatu. Saya akan menjelaskan sintaksnya satu persatu. Untuk pertama, kita tetap membuat sintaks include seperti ini, yaitu fungsinya untuk mengakses suatu library. Kita buat 3 sintaks include. Yang pertama adalah untuk mengakses library stdoh. Ini fungsinya untuk fungsi dari printf atau printf dan scanf. Lalu kita buat akses untuk library stdlib. stdlib.h ini untuk fungsi sistem. Dan yang terakhir adalah kita buat sintaks include string.h. Ini untuk mengakses library string.h untuk fungsi str copy. Oke, selanjutnya kita buat suatu prototype fungsi. Di sini gunanya adalah untuk membuat fungsi sendiri dengan nama perkalian. Pertama kita buat tipe datanya dulu integer, lalu nama fungsinya itu sendiri. Lalu di dalam fungsinya itu sendiri terdapat seperti parameter. Isinya adalah deklarasi variabel A, variabel B, C, D, dan E. Seperti itu. Ini adalah prototipe fungsi sendiri. Selanjutnya kita buat fungsi main. Fungsi main adalah fungsi yang harus ada dalam program C. Fungsi main ini nantinya akan berisi dari sintaks-sintaks yang nantinya akan dijalankan untuk menampilkan output. Seperti itu. Ini tanda tutup kurawanya. Oke, di dalam fungsi main itu sendiri kita buat deklarasi variabel. Ada variabel angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan hasil. Ini adalah tipe datanya integer. Lalu kita buat lagi variabel array dengan nama yes no berukuran 2 karakter ya, karena ini adalah tipe datanya char atau karakter. Lalu kita buat juga deklarasi variabel array kalimat berukuran 18 dengan tipe data char. Lalu kita buat perintah output seperti ini. Perintah output seperti ini ya fungsinya untuk memperbagus program saja. Selanjutnya kita buat fungsi string. Kita ambil fungsi string dari library string.h. Fungsi string yang kita gunakan adalah string copy atau strcpy. Itu di dalamnya kita isikan nama array yang sebelumnya kita sudah deklarasikan. Karena yang ingin kita gunakan adalah variabel array kalimat, maka di sini kita tulis variabel array kalimat. Lalu kita isikan, kita salin value ini, masukkan nilai ke ini ke dalam variabel array kalimat itu sendiri. Ini adalah fungsi menyalin string ke dalam array. Selanjutnya kita buat perintah output. Lalu, nah di sini adalah kegunaan dari string copy tadi. Setelah kita menyalinkan isi string ke dalam variabel array itu sendiri, selanjutnya hanya kita panggilkan saja dengan simbol %s. Karena kita menggunakan char, maka cara pemanggilannya adalah %s. Kita panggil %s 1, hasilnya nanti akan menampilkan output, masukkan nilai ke 1.
kurang lebih seperti itu. Lalu kita panggil nama variabel array-nya. Lalu terdapat fungsi scanf. Fungsi scanf adalah untuk meminta value atau angka dari usernya itu sendiri. Maka ketika nanti masukkan nilai ke 1, maka user harus memasukkan angka atau bilangan untuk nilai ke 1. Kurang lebih seperti itu. Sama seperti angka 1 untuk variabel angka 5 juga seperti itu, dari angka 1 sampai angka 5. Selanjutnya kita buat perintah output lagi untuk memperbagus program. Selanjutnya kita inisialisasi, karena sebelumnya kita sudah membuat variabel hasil ya. Nah, variabel hasilnya harus kita isi dengan value dari fungsi perkalian yang nantinya akan kita buat. Jadi perkalian kita tulis saja namanya fungsi perkalian, lalu di dalamnya kita tulis angka 1, angka 2 sampai angka 5. Seperti itu. Lalu kita buat perintah output untuk menampilkan hasil dari fungsi perkalian itu sendiri. Seperti ini. Pertama kita tampilkan dulu value dari variabel angka 1 sampai angka 5. Lalu yang terakhir adalah value dari variabel hasil, yang dimana variabel hasil ini didapat dari value fungsi perkalian. Seperti itu. Selanjutnya kita buat perintah output untuk mempercantik juga. Lalu perintah output untuk menanyakan apakah user ingin menghitung perkalian lagi atau tidak. Lalu sebelumnya karena ditanyakan seperti itu, kita buat juga fungsi scanf nya untuk meminta value. Nah, value-nya nanti akan dimasukkan ke dalam variable array yes no di dalam indeks ke 0. Lalu kita buat control flow atau pernyataan jika user yes atau menginginkan menghitung perkalian lagi, seperti ini. Variable yes no indeks ke 0 sama dengan y besar atau y kecil, maka return main artinya kembali ke sintaks awal atau kembali ke menu awal. Kurang lebih seperti itu. Lalu misalnya jika tidak atau jika no, maka akan muncul perintah output seperti ini, terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Ini kembali ke sintaks awal. Selanjutnya kita buat fungsi system pause. Ini adalah fungsi yang terdapat dalam fungsi stdlib.h. Lalu kita buat return untuk mendapatkan nilai balikan 0. Oke, untuk isi dari fungsi main itu sendiri kita sudah buat. Selanjutnya kita buat isi dari fungsi perkalian itu sendiri. Setelah sebelumnya kita buat deklarasi variabel prototype fungsi sendiri. Selanjutnya kita inisialisasikan fungsi sendiri itu tetap sama, kita tulis integer nama fungsinya yaitu perkalian. Lalu di dalamnya kita masukkan variabel integer a sampai integer e. Ini adalah fungsi sendiri. Lalu di dalamnya terdapat control flow atau pernyataan berupa if else. Di sini kita buat if e sama dengan 0, maksudnya adalah ketika variabel e bernilai 0 atau bilangan kelima nanti ada bernilai 0, maka return 0 atau mendapatkan nilai balikan atau hasil 0, karena semua bilangan ketika dikali 0 hasilnya akan 0. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan sintaks ini. Lalu untuk penjelasan sintaks selanjutnya adalah jika e sama dengan 1 atau bilangan kelima nanti sama dengan 1, maka returnnya adalah atau hasilnya adalah value dari variabel a dikali variabel b dikali variabel c dan dikali variabel d. Itu adalah hasilnya. Lalu jika tidak atau jika value variabel e tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 1, maka returnnya adalah dengan menggunakan fungsi rekursif, yaitu value variabel a dikali b dikali c dikali d lalu ditambah dengan fungsi perkalian itu sendiri. Kita panggil lagi dengan menggunakan fungsi rekursif. Jadi fungsi perkalian lalu kita tulis lagi variabelnya a b c d, lalu ketika e nya itu harus dikurangi 1. Kurang lebih seperti itu.
Oke, setelah semuanya sudah siap, sudah dibuat sintaksnya, selanjutnya kita coba compile dengan mengetikkan pada keyboard Ctrl F7. Seperti ini. Ini hanya warning saja ya. Scanf, seharusnya kita menggunakan scanf underscore s itu untuk lebih ke arah keamanan, tapi tidak apa-apa, langsung saja kita debug atau kita running aplikasinya dengan mengetikkan pada keyboard F5. Kita tunggu saja ya. Jadi di dalam sintaksnya sudah lengkap ya, terdapat variabel, ada operatornya juga, ada fungsi sendiri, ada string, ada array, dan yang terakhir adalah recursive. Oke, akan muncul seperti ini outputnya. Kita coba masukkan nilai ke 1 adalah 2, masukkan nilai kedua 2, nilai ketiga juga 2, nilai keempat ke 2, nilai kelima 2. Harusnya hasilnya adalah 32. Kita coba lihat apakah benar hasilnya. Nah, di sini berfungsi dengan baik ya. Jadi value dari nilai ke-1 sampai nilai ke-5 sudah muncul, lalu hasilnya adalah 32 dan benar. Kita coba lagi. Yes. Lalu masukkan nilai ke-1-nya adalah 1, nilai kedua juga 1, 1, 1 dan 1, harusnya hasilnya 1. Nah, maka hasilnya benar. Jadi program ini sudah jalan atau sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan fungsi rekursif itu sendiri. Ketika kita mengetikkan n, maka terima kasih atau selesai. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini adalah program sederhana, sangat sederhana sekali, dengan menggunakan bahasa C. Yang intinya adalah saya ingin membuktikan bahwa perkalian ini juga bisa menggunakan dari fungsi rekursif. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.